apa kabarnya? Aduh, masih nggak ada suaranya nih Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap kalian di rumah juga luar biasa. Nah, sekarang kakak di sini nggak cuma berdua sama Kak Cecil. Kakak juga punya teman-teman loh. Jadi kami di sini berempat. Sekarang kita panggil ya teman-teman kakak. 1, 2, 3. Teman-teman. Kayaknya mereka nggak dengar deh Kak Cecil. Iya nih Kak, coba kita panggil lagi ya. Panggil ya. 1, 2, 3. Teman-teman. Hai. Pada kenal nggak aku siapa? Pasti nggak ada yang kenal kan? Aku mau kenalin diri dulu gitu. Halo, nama aku Lisa. Lisa cantik dan imut sekali. Titik. Kalau aku namanya Doni. D-O-D-N ini. Doni. Hai Doni. Hai Lisa. Hai Lisa, hai Doni. Hai. Sekarang kakak tanya lagi ya, siapa nama teman kakak yang ini? Ayo, ada yang ingat gak? Lisa. Terus nama teman kakak yang ini siapa Kak Cecil? Doni. Nah Kak Monik, sebelum ibadah ada hal-hal yang harus dipersiapkan loh. Apa tuh Kak Cecil? Kalau gitu kita lihat sama-sama yuk. Yuk kita lihat. Nah Kak Monik, itu tadi hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa tuh Doni dan Lisa puji-pujiannya? Apa ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu pertemanan kita? Pertemanan. Ya, tahu temanku, Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Musik. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yuk sama-sama. Temanku kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita akan saling mendukung ya. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yeay. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Tapi Kak Cecil, kira-kira di sini ada nggak yang mau mimpin kita dalam berdoa?
Aku kak, aku. Wah, hebat. Doni memimpin kita dalam berdoa, adik-adik. Iya. Ayo Doni, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat nggak? Masih. Kakak tanya sekali lagi, masih semangat? Masih. Biar lebih semangat, kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang Kak Cecil kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau mengangkat puji-pujian lagi adik-adik. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Musik. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berbahagia. Dari Kidung Jemaat nomor berapa nih Doni? 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu, adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop. Terus di amplopnya adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini adik-adik. Adik-adik, jika amplopnya sudah disiapkan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati dan persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selagi kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Ya, Kak Esther harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jaga kesehatan kita ya. Oke, Kak Esther mengucapkan terima kasih untuk liturgos hari ini yang luar biasa, yang ternyata bukan cuma 2 orang, ditemani oleh Lisa dan Doni ya. Doni ya namanya tadi ya. Oke. Terima kasih juga kepada Kak Dea yang sudah memandu kita dalam persembahan. Uang persembahan kalian simpan dulu ya adik-adik. Nanti kakak-kakaknya yang akan datang ke rumah kalian dan mengumpulkan persembahan yang telah kalian kumpulkan dalam setiap ibadah online. Oh iya adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kalian semua, mama papa yang anak-anaknya belum mendaftarkan sekolah atau masih bingung mau sekolah di mana ya, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP maupun SMA. Ini Kak Esther punya informasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi kalian, referensi papa mama untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Dan seperti biasanya, buat kalian yang sedang berbahagia dari hari ini,
tanggal 28 Juni 2020 sampai 7 hari ke depan adik-adik tanggal 4 Juli 2020. Buat kalian yang berulang tahun, yang bertambah usia, pasti senang dong. Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday. Jangan lupa dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin setia beribadah kepada Tuhan. Ya sayang ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oh iya adik-adik, di kesempatan ini juga Kak Esther mau menyampaikan informasi bahwa dalam waktu dekat mama papa atau keluarga besar akan beribadah di gereja. Tetapi untuk anak-anak sekolah minggu, ya Kak Esther umumkan buat anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita masih mengadakan ibadah jarak jauh. Jadi kita masih belum beribadah dengan bertatap muka, tetapi kita masih beribadah jarak jauh secara online. Kak Esther berharap kita tidak pernah lupa kalau hari Minggu adalah waktunya kita untuk beribadah, waktunya kita untuk bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Kak Esther berharap kalian harus tetap jaga kesehatan, ikuti protokoler COVID-19, selalu rajin cuci tangan, hindari kerumunan orang banyak, wajib menggunakan masker kalau keluar rumah. Ya sayang ya, itu harus diingat. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berolahraga. Di sini juga Kak Esther mau menginformasikan bahwa nanti di bulan Juli 2020 Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari seksi pelayanan anak akan mengadakan lomba jarak jauh buat kalian dalam rangka kita menyambut Hari Anak GKE. Kalian pasti tahu dong tanggal berapa? Ada yang nggak tahu? Oke, bisa tanya mama papa. Atau masih nggak tahu juga? Kita tunggu informasinya ya. Kak Esther akan umumkan itu di WhatsApp grup. Ya, jadi kalian bisa sebarkan. Kira-kira apa ya lomba yang akan diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya ya? Jangan sampai ketinggalan. Rugi loh, Dek. Baik adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak remaja, itu dulu pemberitahuan dari Kak Esther. Sekarang tiba waktunya kita untuk beribadah di masing-masing kelas. Baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 17 dengan judul Tuhan Allah Hadir. Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga.
Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini Bapa, sehingga kami dapat kembali beribadah online. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkati ibadah SPR kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian dengan judul Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga pada saat ini kami dapat berkumpul kembali dalam beribadah online. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 10 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-39. Untuk ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-33 dengan perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga.
Lanjut ke perikop, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Halo, apa kabarnya? Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam kebersamaan kita, walaupun kita masih tetap di rumah, memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa kita tetap harus merenungi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku adalah temanmu. Aku merupakan penolong terbaikmu atau beban terberatmu. Aku akan mendorongmu menuju kesuksesan atau menarikmu menuju sebuah kehancuran. Aku berada di bawah kekuasaanmu. Banyak hal yang dapat kau serahkan kepadaku untuk kulakukan. Aku dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Aku juga pintar mengatur dan juga diatur. Kau cukup hanya berlaku tegas kepadaku. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus kulakukan. Dan setelah beberapa kali melakukan latihan, aku akan bisa melakukannya secara otomatis. Aku adalah pembantu yang baik dari orang-orang yang terkenal. Tetapi aku juga adalah penyebab kehancuran bagi mereka. Aku bukan sebuah mesin, melainkan aku bekerja begitu teliti seperti sebuah mesin dengan intelijensi manusia. Kau dapat menjalankanku untuk mendapatkan keuntungan ataupun sebuah kerugian. Dan ini tidak berarti bagiku. Untuk itu ambillah aku, latihlah aku, dan perlakukanlah aku dengan tegas. Maka aku akan meletakkan dunia ini di bawah kakimu. Buanglah dan jangan pedulikan aku, maka aku akan menghancurkanmu. Kalau ditanyakan kepada kita, siapakah aku dalam perenungan kita hari ini? Silakan menjawabnya. Silakan kirim ke WA Kak Windy. Saya akan menunggunya. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Jangan keluar rumah terlebih dahulu. Pakai masker senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439 yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya